Alarm bahaya, 5 pemain timnas Indonesia ini terancam menganggur musim panas 2025. Musim panas 2025 bisa jadi periode penuh kekhawatiran bagi Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia. 5 pemain pilar skuad Garuda terancam tanpa klub setelah kontrak mereka habis pada akhir Juni tahun 2025. Kelima pemain tersebut adalah Elkan Bagot, Jordi Amat, Tom Haye, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Situasi mereka saat ini belum menunjukkan adanya kejelasan terkait perpanjangan kontrak di klub masing-masing. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius bagi timnas Indonesia yang tengah membangun skuad demi bersaing di level internasional. Kehilangan 5 pemain kunci dalam waktu bersamaan jelas menjadi pukulan telak. Tom Haye menjadi nama pertama yang perlu dibahas dalam daftar ini. Gelandang berusia 30 tahun itu menjadi andalan Almere City di kompetisi Eredivisie musim ini. Meski hanya mencatat 2 assist dari 25 pertandingan, Haye tetap menjadi pilihan utama di lini tengah. Namun, perpanjangan kontraknya tergantung pada nasib Almere City di akhir musim. Almere City saat ini berada di posisi juru kunci klasemen sementara Eredivisie dengan koleksi 19 poin. Mereka terpaut 5 angka dari zona playoff degradasi yang kini dihuni Willem II di posisi ke-16. Jika gagal naik ke posisi tersebut dalam 4 laga tersisa, Almere City akan turun kasta ke Eerste Divisi musim depan. Situasi ini bisa memaksa Haye hengkang dan mencari klub baru yang tampil di level lebih tinggi. Berikutnya adalah Elkan Bagot yang bermain untuk Blackpool FC di League One atau kasta ketiga Liga Inggris. Ia tampil 15 kali musim ini dan mencetak 1 assist sebagai bek tengah. Meski belum pasti, peluang Elkan mendapat kontrak permanen dari Blackpool cukup terbuka. Apalagi, Ipswich Town yang merupakan klub induknya diprediksi akan terdegradasi dari Premier League ke Championship musim depan. Dengan kondisi kontraknya di Ipswich yang akan habis pada tanggal 30 Juni tahun 2025, Elkan bisa saja dilepas secara permanen. Jika tidak segera mendapatkan klub, Elkan akan berstatus tanpa tim saat musim baru dimulai. Sementara itu, Justin Hubner juga masuk daftar pemain yang belum jelas masa depannya. Ia saat ini menjadi kapten Wolverhampton Wanderers U21 namun belum juga menembus skuad utama. Usianya yang akan menginjak 22 tahun pada September tahun 2025 membuat Hubner harus segera mencari klub profesional. Bertahan terlalu lama di tim U21 bisa memperlambat perkembangan kariernya sebagai pesepak bola. Rafael Struijk pun tak luput dari ancaman menganggur setelah penampilannya bersama Brisbane Roar tidak memuaskan. Dari 10 pertandingan di Liga Australia musim ini, ia hanya mencetak 1 gol. Lebih buruk lagi, dalam 6 pertandingan terakhir Brisbane Roar, Struijk tak pernah dimainkan. Situasi ini membuat peluangnya untuk memperpanjang kontrak sangat kecil. Jika tak ada perubahan hingga akhir musim, pemain muda timnas Indonesia ini bakal kehilangan klub pada musim panas mendatang. Ia harus segera mencari pelabuhan baru agar tetap bisa tampil dan berkembang. Terakhir ada nama senior, Jordi Amat yang saat ini membela Johor Darul Taksim. Kontrak pemain berusia 33 tahun ini akan habis lebih cepat dibanding yang lain, tepatnya pada tanggal 31 Mei tahun 2025. Meski belum ada kabar resmi soal perpanjangan kontrak dari Johor Darul Taksim, 2 klub Liga 1 Indonesia disebut berminat merekrutnya. Bali United dan Persib Bandung dilaporkan siap bersaing mendapatkan tanda tangannya. Jordi bisa saja memilih kembali ke Indonesia untuk mengakhiri karir di kompetisi domestik. Namun, belum adanya kejelasan sampai saat ini membuat status masa depannya tetap menggantung. Situasi 5 pemain tersebut patut menjadi perhatian serius PSSI dan jajaran pelatih timnas Indonesia. Jika tidak segera mendapatkan klub, performa mereka bisa menurun dan berdampak pada kualitas skuad Garuda. Patrick Kluivert tentu berharap anak asuhnya bisa bermain reguler di level klub. Sebab, hanya dengan menit bermain yang cukup, mereka bisa tampil maksimal saat membela Merah Putih. Kini, tinggal bagaimana para pemain dan agen mereka bergerak cepat mencari solusi. Sebab, musim panas 2025 hanya tinggal hitungan minggu dan waktu terus berjalan tanpa kompromi. Timnas Rusia berencana jajal kekuatan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dikabarkan bakal mendapat tantangan beruji dari Timnas Rusia. Kabar ini dilansir oleh media Rusia, RIA Novosti.
Media itu menyebut bahwa Wakil Perdana Menteri pertama Rusia, Denis Manturov, menginginkan adanya pertandingan persahabatan antara timnas Rusia dengan timnas Indonesia ketika mengunjungi Jakarta. Manturov datang ke Jakarta dalam rangka pertemuan ke-13 Komisi Gabungan Rusia-Indonesia untuk kerjasama ekonomi, perdagangan, dan teknis. Dari sejumlah acara penting yang akan datang, saya ingin mencatat adanya rencana untuk menggelar pertandingan persahabatan antara tim nasional sepak bola Rusia dan Indonesia, ujar Manturov. Dalam lawatannya ke Jakarta, Manturov juga menyambangi pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta Timur. Delegasi Rusia disebutkan turut bertanding bulu tangkis dengan pebulu tangkis Indonesia. Timnas Rusia tidak mempunyai lagi jadwal tetap sejak sepak bola Rusia, baik klub dan timnas, dihukum FIFA sejak 2022 akibat invasi Rusia ke Ukraina. Namun, timnas Rusia masih bisa berlatih tanding dalam periode jeda internasional, misalnya yang terbaru membantai timnas Grenada dan timnas Zambia 5-0 pada Maret tahun 2025. Daftar terbaru pemain timnas Indonesia yang alami cedera. Bagaimana peluangnya jelang hadapi China dan Jepang? 4 pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa Tengah mengalami cedera dan diperkirakan membutuhkan waktu cukup lama untuk pemulihan. Terbaru, Kevin Dix terpaksa harus meninggalkan lapangan saat membela Copenhagen di Liga Denmark, Sabtu tanggal 20 April tahun 2025 lalu. Akibat cederanya, Kevin Dix dikabarkan bahkan harus mengakhiri musim lebih dulu untuk melakukan pemulihan. Hal ini menjadi perhatian, terutama menjelang jadwal penting timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut daftar pemain timnas Indonesia yang berpotensi absen karena cedera. Kevin Dix. Kevin Dix dipastikan mengalami cedera serius yang memaksanya absen hingga akhir musim. Kabar tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh pelatih FC Copenhagen, Jacob Nestrup. Melalui akun pribadinya, Kevin juga membenarkan bahwa musimnya bersama Copenhagen telah berakhir akibat cedera tersebut. Ragnar Oratmangun, penyerang timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun, kembali absen membela FCV Dender dalam laga Jupiler Pro League kemarin malam. Tercatat, Ragnar sudah menepi sejak tanggal 31 Maret tahun 2025. Penampilan terakhirnya terjadi sebelum jeda internasional, saat menghadapi KV Mechelen pada tanggal 17 Maret. Secara keseluruhan, Ragnar sudah absen dalam 4 pertandingan atau sekitar 3 pekan lamanya. Usut punya usut, alasan absennya Ragnar ternyata karena terserang virus. Saat ini, ia masih berjuang untuk pulih sepenuhnya dari serangan virus tersebut. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh pelatih kepala FCV Dender, Vincent Avrer. Dean James. Dean James mengalami cedera saat membela klubnya, Go Ahead Eagles saat menghadapi FC Utrecht di Eredivisie Liga Belanda, Minggu tanggal 6 April tahun 2025. Pada laga tersebut, James terpaksa ditarik keluar pada menit 64 setelah mengalami cedera. Menurut pelatih Go Ahead Eagles yakni Paul Simonis, cedera bek timnas Indonesia tersebut cukup parah, namun ia belum mengecek lebih lanjut soal kepastian cedera tersebut. Saya belum memeriksanya, tetapi kelihatannya serius. Saya harap tidak terlalu serius. Tetapi penggantinya telah melakukan tugasnya dengan baik, ujarnya. Belum diketahui soal berapa lama Dean James memerlukan waktu istirahat untuk pemulihan cederanya. Sain Patinama, bek kiri timnas Indonesia tersebut dilaporkan mengalami masalah di selangkahan sebelum KAS Open bermain pada Sabtu, tanggal 12 April tahun 2025 lalu. Belum ada pernyataan resmi terkait kondisi cedera yang dialami Sain sejauh ini. Kondisi cedera yang dialami oleh Kevin Dix dan Miss Hilgers menjadi perhatian serius bagi PSSI dan tim pelatih timnas Indonesia. Pemantauan ketat terhadap proses pemulihan mereka akan terus dilakukan untuk memastikan kesiapan mereka dalam menghadapi pertandingan-pertandingan penting mendatang. Absennya keempat pemain ini menjadi tantangan bagi klub masing-masing dan juga bagi timnas Indonesia, yang membutuhkan kekuatan penuh jelang menghadapi pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Indonesia memiliki agenda penting pada 5 dan tanggal 10 Juni tahun 2025 mendatang menghadapi China dan Jepang pada 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Round 3. Dean Zandbergen siap bela timnas Indonesia. Pemain VV Venlo di Liga Sepak Bola Belanda,
Dean Zandbergen, berharap bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan Zandbergen dalam wawancaranya di YouTube Yusa Nugraha pada Senin tanggal 21 April tahun 2025. Saya sudah nonton pertandingan timnas Indonesia dan melihat pemain yang berposisi sebagai striker, mereka bukan murni penyerang. Semoga saya bisa segera bergabung timnas Indonesia, kata Zandbergen dikutip dari YouTube Yusa Nugraha. Dean Zandbergen mengungkapkan dirinya punya darah Indonesia dari jalur keturunan ibu. Ia bahkan mengaku memiliki banyak saudara di Depok, Jawa Barat. Dari keluarga ibu saya, mereka dari Depok. Ibu saya bilang masih ada keluarga di sana, dia juga pernah ke sana tak begitu lama, kata Zandbergen. Nenek saya adalah anak satu-satunya dari orang tuanya. Dia kemudian pergi dari Indonesia ke Belanda. Ibu saya senang saat berada di Indonesia dan kerap berkunjung ke tante dan omnya yang tinggal di Depok, ucap Zandbergen menambahkan. Dia juga mengaku memiliki keterikatan dan kedekatan ketika berada di Indonesia. Saya merasakan kultur Indonesia juga dan itu sangat indah. Waktu saya berumur 16-17 tahun, belum begitu lama, saya sangat terkejut karena liburan di sana rasanya seperti berada di rumah, kata Zandbergen. Dia juga mengklaim sudah dihubungi oleh staf timnas Indonesia perihal rencana naturalisasi.